Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua hingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti acara pengajian ba'da zuhur. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan acara kajian ba'da zuhur yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Kamisnya. Adapun untuk kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Muhammad Mukhtar LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak-Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan setelah tentang materinya bisa disampaikan setelah materinya. Kepada Pak Ustadz Muhammad Mukhtar untuk kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya juga kan? Ada ya? Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua, khususnya teman-teman dari pegawai Bea Cukai Cikarang. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini, melanjutkan tema pembahasan kita di bulan yang lalu, yaitu tentang bermuamalah yang baik sesama pegawai. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, kenapa materi ini penting Bapak Ibu? Karena parameter orang itu soleh atau solehah kalau dia memiliki dua perkara ini. Yang pertama, hablum minallahnya baik. Hubungannya kepada Allah baik. Semua yang diperintahkan Allah dia lakukan, terutama yang wajib-wajib. Dan segala yang dilarang Allah dia jauhi. Tapi itu baru yang pertama. Yang kedua, orang itu bisa disebut soleh atau solehah ketika hablum minan nasnya juga baik. Hubungannya kepada sesama manusia juga baik. Maka dua parameter ini Bapak Ibu harus dipegang betul oleh seorang mukmin. Kalau dia memang ingin jadi orang yang soleh, maka dia perhatikan dua perkara ini. Hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada sesama manusia juga baik.
Dan kita masih membahas hadis ini kemarin, belum selesai. Ada 7 perkara yang ketika kita bermuamalah kepada sesama muslim, gak boleh kita lakukan perkara-perkara tersebut. Kita baru bahas yang pertama ya. Rasulullah SAW bersabda, La tahasadu. Janganlah kalian saling memiliki hasad. Nggak seneng kalau saudaranya dapat nikmat. Nggak seneng kalau saudaranya dapat anugerah. Justru dia seneng saudaranya dapat musibah, maka itu adalah hasad. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka kita bahas yang kedua, Pak. Rasulullah SAW bersabda, wala tanajashu. Janganlah kalian saling melakukan najash. Para ulama hadis ketika menjelaskan apa itu najash, Pak. Najash itu adalah segala transaksi yang di dalamnya ada unsur penipuannya. Jadi kalau bahasa sederhananya, jangan kalian tipu saudara muslim kalian. Jangan kalian melakukan penipuan kepada saudara muslim kalian. Apa saja itu, Pak? Bentuk-bentuk penipuan yang biasanya dilakukan. Saya sebutkan di sini, Pak, supaya jelas. Di antara bentuk penipuan yang sering dilakukan, menjual barang tapi disembunyikan aibnya, cacatnya. Nah, ini penipuan nih, Pak. Ada orang jual motor second kepada saudara muslimnya. Dia tahu itu motornya habis tabrakan. Tapi dia nggak ceritain kepada pembelinya. Ini masuk, Pak, menjual barang yang dia sembunyikan aibnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar. Orang yang melakukan jual beli itu, mereka punya khiyar. Apa itu khiyar? Hak untuk membatalkan transaksinya. Kapan dia boleh batalin transaksinya? Ketika ternyata dia ditipu. Barang yang dia beli ternyata ada cacatnya, ada aibnya, tapi penjual nggak bilang. Nah, syariat membolehkan tuh, Pak. Kita balikin lagi barang tersebut. Di akhir hadis ini Rasulullah bersabda, fa in kadzaba. Kalau dua orang yang melakukan jual beli itu sama-sama berdusta, maka kata Rasulullah, burikat lahuma fi bai'ihima. Allah angkat keberkahan jual beli kedua orang tersebut. Sebaliknya, Pak, kata Rasulullah, fa in sodaqo. Kalau orang yang melakukan jual beli itu sama-sama jujur, burika lahuma fi bai'ihima. Allah berkahi jual beli keduanya. Nah ini, Pak, salah satu yang biasanya dilakukan, jual barang tapi disembunyikan aibnya. Yang kedua juga biasanya ngurangin takaran atau timbangan. Atau kalau zaman sekarang ngurangin apa tuh, Pak? Kalau ukuran besi itu pakainya apa? Kan ada besi 10 ya, besi 8, besi 12. Itu apanya? Volumenya. Hah? Itu kan kadang dikurangin gitu. Ya, bilangnya ini besi 10, nggak taunya besi 8, dia kurangin itu ya ukurannya. Ini sama dengan melakukan penipuan juga. Yang ketiga, berhutang sengaja dia nggak mau bayar. Nah ini salah satunya. Ya, orang yang berhutang padahal dia mampu tapi dia nggak mau bayar, itu namanya melakukan penipuan. Yang keempat, berbuat curang dalam setiap transaksi, itu juga
makna dari penipuan. Dan hati-hati Bapak Ibu, penipuan itu salah satu dari dosa-dosa besar. Bapak Ibu kalau pernah baca kitabnya Imam Zahabi. Imam Zahabi itu nulis kitab Pak, atau nulis buku, judulnya Al-Kabair. Beliau catat ada 76 dosa-dosa besar. Salah satunya beliau masukkan di antara dosa besar itu adalah melakukan penipuan. Beliau masukkan penipuan salah satu dari dosa-dosa besar. Kenapa beliau masukkan penipuan dalam dosa-dosa besar? Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah ini. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Para ulama punya kaidah, Pak. Setiap ada hadis Rasulullah, bunyinya dia bukan golonganku, dia bukan golongan kami, maka itu maknanya dosa besar. Setiap ada hadis bunyinya dia bukan golonganku, dia bukan golongan kami, itu maknanya dosa besar. Nah, ini kaidahnya Imam Zahabi. Beliau masukkan kalau ada hadis bunyinya dia bukan golongan kami, maka itu salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, ini yang kedua, Pak. Muamalah yang baik kepada saudara muslim kita nggak menipu dia. Kita nggak akan melakukan penipuan kepada saudara muslim kita, maka itulah bermuamalah yang baik kepada sesama muslim. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi kita sampaikan, hadis riwayat Muslim, "Wala tabaghadu." Jangan kalian saling membenci. Ana bawakan langsung, Pak, bahaya masih memiliki sikap saling benci sesama muslim. Rasulullah ancam, Pak, orang yang masih memiliki rasa benci kepada saudara muslimnya, rasa dendam kepada saudara muslimnya, maka dia gak diampuni dosanya atau ditunda pengampunannya. Hadisnya ini, Pak, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Kata Rasulullah, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Berarti sekarang dibuka ini hari Kamis. Ya. Maka akan diampuni, kata Rasulullah, seluruh dosa hambanya selama hambanya tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Nah ini, Pak, pengampunan dosa itu Senin dan Kamis Allah ampuni. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi ternyata ada satu golongan lagi, Pak, yang Allah tidak akan ampuni dosanya. Selain orang yang berbuat syirik tadi, ada hamba-hambanya yang Allah nggak ampuni dosanya. Siapa itu? Kata Rasulullah, "Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Golongan yang Allah nggak ampuni itu adalah kecuali dua orang yang masih terdapat permusuhan dan benci antara dia dengan saudaranya. Sampai Allah berkata kepada malaikatnya, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Tunda, tangguhkan pengampunan untuk dua hambaku ini sampai keduanya mau berdamai. Nah ini, Pak, bahayanya masih menyimpan
rasa benci dan permusuhan. Karena ini salah satu, Pak, akar dari seseorang mudah melakukan dosa atau dia jatuh kepada dosa yang lain kalau dia punya benci tuh kepada saudara muslimnya. Apalagi sekarang masyarakat diprovokasi benci sama pemimpinnya. Ya, padahal harusnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak, kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Ya, bukan malah menjelek-jelekan, bukan malah mencaci maki. Saya sering nanya ke jemaah, emang kalau kita caci maki pemimpin kita rendahkan pemimpin kita berubah gitu? Kan enggak. Tapi kalau kita doakan kebaikan, pemimpin kita mungkin nggak Pak berubah? Mungkin nggak kalau kita doakan kebaikan? Mungkin. Siapa yang membolak-balikan hati manusia? Makanya kalau kita doakan kebaikan untuk pemimpin kita, ada kemungkinan pemimpin kita berubah jadi lebih baik. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu fondasi akidahnya doakan kebaikan untuk pemimpin yang zalim sekalipun. Kalau pakai akal logika kan, masa kita doain pemimpin zalim? Tapi ini petunjuknya Rasulullah, Pak. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita walaupun dianggap zalim sekalipun. Sampai Imam Ahmad, Pak. Siapa yang nggak kenal Imam Ahmad bin Hambal? Salah satu 4 dari imam mazhab yang kita kenal. Beliau punya perkataan yang bagus, Pak. Kata beliau, "Lau anna li da'watun mustajabah lasiratuha ilal imam." Kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, seandainya saya punya satu doa yang mustajab, saya akan tujukan doa itu untuk kebaikan pemimpin saya. Ketika ditanya Imam Ahmad, kenapa kok doa mustajabnya bukan untuk dirimu sendiri Imam Ahmad, tapi untuk pemimpin? Kata Imam Ahmad, kalau saya doa untuk kebaikan saya saja, maslahatnya untuk saya pribadi. Tapi kalau saya doakan kebaikan untuk pemimpin, maslahatnya untuk pemimpin dan juga rakyatnya. Maka ini Pak ya, maka nggak boleh kita benci kepada pemimpin kita doakan kebaikan saja untuk para pemimpin kita. Yang keempat, nah ini Pak, penyakitnya kaum muslimin hari ini. Kalau sudah benci, akhirnya wala tadabaru, kata Rasulullah. Jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi itu kalau ketemu nggak mau tegur sapa. Bahkan kalau orang nyapa dia nggak mau balas. Karena punya apa? Rasa benci dan permusuhan. Makanya saya bawakan Mbak, ada 3 ini bahaya. Orang yang nggak mau tegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Lihat Pak. Syariat Islam ini tahu banget tuh psikologi manusia. Kita kalau lagi marah sama saudara muslim kita, kalau lagi kesel sama saudara muslim kita, itu kan biasanya kita cuekin dia. Syariat membolehkan Pak, tapi maksimal berapa hari? 3 hari. Lebih dari 3 hari diancam sama syariat. Lihat bagaimana syariat ini tahu banget kalau kita lagi kesel, memang nggak mungkin tuh langsung baikan. Ya, biasanya pasti susah untuk saling tegur sapa lagi. Syariat kasih waktu maksimal 3 hari aja. Ya, kalau memang kamu nggak mau tegur sapa, maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari diancam sama Rasulullah. Kita lihat hadisnya Pak. Rasulullah ancam, siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari, karena dia masih nyimpan benci, dendam, permusuhan. Kata Rasulullah Pak,
kalau dia wafat setelah 3 hari nggak tegur sapa itu, pasti dia masuk ke dalam neraka. Lihat Pak, ancamannya nggak main-main ini. Rasulullah jamin pasti dia masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, Anda bawakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, wa man hajara akhahu fawqa thalath dakhalan nar. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari, kemudian dia wafat, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ini Rasulullah nih Pak yang ngabarin. Rasulullah kan kabarnya ya berupa wahyu. Jadi Rasulullah ancam nih, kalau saudara muslim nggak tegur sapa lebih dari 3 hari, kemudian dia wafat, pasti dia masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini berarti dosa besar Pak. Seseorang nggak bertegur sapa dengan saudara muslim lebih dari 3 hari. Yang kedua Pak, bahayanya. Tidak bertegur sapa dengan saudara muslim lebih dari 3 hari, Rasulullah ancam juga Pak, orang yang nggak mau tegur sapa saudara muslimnya lebih dari 3 hari, dosanya sama dengan membunuh seorang muslim. Dosa membunuh itu kan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, Rasulullah bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Siapa yang memboikot, maknanya tidak bertegur sapa dengan saudaranya sampai 1 tahun. Ya Allah. Sampai 1 tahun Pak, nggak mau tegur sapa. Biasanya gara-gara masalah warisan ini. Ya, kakak nggak mau tegur adiknya, paman nggak mau tegur ponakannya, ponakan nggak mau tegur pamannya. Ya, gara-gara warisan nggak tegur sapa sampai 1 tahun. Diancam sama Rasulullah, dosanya sama seperti menumpahkan darah saudara muslimnya. Kan Allah ancam tuh Pak, orang yang membunuh dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah ancam, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Siapa yang membunuh saudara muslimnya secara sengaja, maka balasannya Pak, fajazauhu jahannam. Dia akan dibalas dengan neraka jahannam. Khalidan fiha, dalam waktu yang lama. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Nah ini sama nih Pak. Dosanya orang yang gak tegur sapa saudara muslimnya sampai 1 tahun, balasannya seperti dosa orang yang membunuh tadi. Masuk neraka jahanam, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan azab yang pedih untuknya. Yang ketiga, bahaya tidak bertegur sapa dengan saudara muslim lebih dari 3 hari. Oh, ini yang paling berat Pak. Allah tidak terima pahala, Allah tidak berikan pahala solat kepadanya. Maknanya salatnya nggak diterima, Pak. Ya. Rasulullah bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum ala ru'usihim." Ada 3 kelompok, Pak, kata Rasulullah, yang salatnya mereka tidak diangkat dari atas kepala mereka walaupun 1 jengkal saja. Artinya Allah nggak terima salatnya.
Siapa 3 kelompok tersebut? Yang pertama, orang yang mengimami sebuah kaum, tapi kaum itu membencinya. Nah ini maknanya kata ulama, orang yang jadi pemimpin di suatu kaum, tapi kaumnya membenci pemimpin ini karena dia zalim kepada rakyatnya. Nah ini Allah nggak terima sholatnya. Yang kedua, nah ini dikasih tahu Pak, istri-istrinya. Yang juga Allah nggak terima pahala sholatnya. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuhu sakhitun. Seorang istri yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Makanya ini para ibu-ibu, para wanita muslimah, hati-hati ini. Jangan sampai istri enak-enakan tidur padahal suaminya jengkel kepadanya. Ini diancam, Allah nggak terima juga sholatnya. Allah nggak berikan pahala kepada sholatnya. Maka hati-hati istri, keridoan suami itu menjadi salah satu parameter Allah juga ridho kepadanya. Sebaliknya, kalau suaminya nggak ridho kepada istri tersebut, Allah pun juga nggak ridho kepadanya. Maka diperhatikan para istri untuk senantiasa menjaga keridhaan suami. Jangan malah paling galak sama suaminya. Suka bentak-bentak suami. Suka ngangkat suara di hadapan suami. Bahkan kalau puasa sunnah ngancam suami lagi. Pak, saya puasa sunnah ya, jangan deket-deket. Ya, ini justru perempuan yang bukan soleha. Karena harusnya dia bersikap baik kepada suaminya. Yang ketiga Pak, ini yang jadi saksi pembahasan kita Pak. Golongan yang ketiga yang Allah nggak terima sholatnya, 2 saudara muslim yang tidak saling bertegur sapa karena masih menyimpan kebencian. Lihat Pak, golongan yang ketiga ini, mereka gara-gara nggak mau tegur sapa lebih dari 3 hari, maka mereka pun nggak diangkat pahala sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani. Ini yang keempat ya. Kita nggak boleh tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari dengan saudara muslim kita. Kalau kita jengkel, kesel, maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima Pak, bermuamalah yang baik kepada saudara muslim kita, wala tazlimu. Jangan kalian menzoliminya. Zolim itu biasanya dalam 3 hal Pak. Yang pertama, menumpahkan darahnya. Apakah itu membunuhnya, memukulnya, melukainya, membulinya. Ini haram hukumnya. Ya. Tapi kalau di sini nggak ada bully-bully kan? Pegawai senior membuli pegawai junior. Nggak ada kan? Ya. Maka ini termasuk kezoliman. Yang kedua, tidak boleh menzoliminya dengan cara apa? Mengambil hartanya dengan cara yang batil. Tadi Pak, menipunya, mengambil barang yang bukan miliknya, mencuri, gosok. Gosok ini menjarah Pak. Kayak kemarin tuh, orang menjarah salah satu rumah, ya, pejabat, tetap aja Pak, secara syariat nggak dibolehkan itu. Ya, sama aja dia rampas harta saudara muslimnya secara paksa. Itu kan harta saudara muslim kita. Pejabat yang diambil hartanya itu kan masih saudara muslim kita. Kalaupun dia zalim, maka nggak boleh kita bermain hakim sendiri. Harus melalui jalur hakim, pengadilan. Bukan dengan cara kita ambil aja seenaknya harta mereka. Nah ini Pak, nggak boleh menjarah, menggosok harta saudara muslim kita. Kemudian nggak boleh membegal, merampas dengan ancaman,
kita akan membunuhnya. Nah ini lebih-lebih lagi hukumannya dalam Islam, Pak. Pembegal itu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara bersamaan. Itu kalau kita gunakan hukum pidana Islam ini, insya Allah nggak ada lagi Pak orang yang berani begal itu. Karena hukumannya luar biasa, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara bersamaan dalam hukum Islam. Jadi betul-betul memberikan efek jera itu. Nah ini salah satu kezaliman melalui mengambil hartanya dengan cara yang batil. Kemudian juga yang ketiga Pak, termasuk berbuat zalim kepada saudara muslim kita, merusak kehormatannya, mencaci makinya, merendahkannya, walaupun bercanda Pak. Karena sebetulnya bercanda itu ada aturannya dalam Islam. Walaupun niatnya bercanda, tetap nggak boleh dengan mencaci makinya, mencelanya, merendahkannya. Nah ini yang kadang dilakukan oleh para pelawak-pelawak kita. Mereka mencela supaya banyak yang ketawa, tapi dengan cara mereka mencela supaya menghibur. Itu tetap aja haram Pak hukumnya. Karena ayatnya jelas Pak. Dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian cela, kalian hina saudara muslim kalian, bisa jadi orang yang kalian cela lebih baik daripada kalian yang mencela. Jadi nggak boleh kita rendahkan saudara muslim kita. Termasuk menggibahnya, membuka aibnya, membuka kejelekan-kejelekannya. Apalagi sekarang buka aibnya di medsos lagi Pak. Na'udzubillah. Maka jangan sampai Pak, ada orang yang kita buka aibnya sampai di medsos. Itu jejak digital kan selalu tersimpan itu. Maka sama saja dia pamerkan dosanya kepada saudara muslimnya yang lain. Kenapa kita nggak boleh zalim, Mbak? Saya bawakan di sini bahaya berbuat zalim kepada sesama mukmin. Yang pertama, Pak, kalau kita berbuat zalim dalam bentuk salah satu tadi, apakah memukulnya, apakah kita ambil hartanya, atau kita rusak kehormatannya, yang pertama bahayanya Allah tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat zalim sampai ia mendapat maaf dari orang yang dia zalimi. Jadi harus minta kehalalannya. Kita harus minta maaf. Apalagi kalau dosanya berupa ghibah kan susah tuh. Kita rusak kehormatannya, kita buka aib-aibnya. Maka kita harus minta itu kehalalannya. Kalau dia maafkan, baru Allah juga akan mengampuninya. Tapi kalau dia nggak maafkan, ya nggak bisa. Karena itu dosa berkaitan dengan sesama manusia. Harus betul-betul dapat kehalalannya. Yang kedua Pak, Allah akan balas setiap kezaliman sekecil apapun di akhirat nanti. Kalau di akhirat Pak, kita harus bayar dengan cara kita berikan pahala-pahala kita. Nah ini kenapa Rasulullah kabarkan ada orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Dia datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala haji umrohnya, pahala sodakohnya, tapi dia juga berbuat zalim sama saudara muslimnya. Maka nanti hari kiamat, dia berikan pahala-pahala tersebut kepada orang yang dia zalimi. Sayang kan Pak, kita yang capek beramal soleh, kita yang capek beribadah, di hari kiamat kita kasih ke orang. Sementara kita butuh pahala pada hari kiamat tersebut. Dan yang ketiga Pak, ini yang harus hati-hati Pak. Kalau kita berbuat zalim kepada saudara muslim kita
doa orang yang dizolimi itu mustajab, pasti Allah kabulkan. Ini yang kita harusnya takut, Pak. Makanya Rasulullah bersabda kan dalam hadis Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzolimi. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Ta'ala. Maknanya adalah doa yang mustajab. Nah ini Pak, yang kelima, nggak boleh kita menzolimi saudara muslim kita. Yang keenam Pak, kita nggak boleh menelantarkan saudara muslim kita, membiarkannya terzolimi, membiarkannya berbuat zalim, termasuk membiarkannya kelaparan dan kehausan. Makanya Rasulullah bersabda kan, la yu'minu, tidak beriman seorang hamba kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Jadi dianggap nggak sempurna tuh Pak imannya. Ada seorang muslim, dia tidur tenang di waktu malam, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Makanya kita wajib Pak menolong saudara muslim kita yang kesusahan. Yang terakhir Pak, yang ketujuh, jangan mengajaknya melakukan transaksi yang haram. Sepakat riba. Nih saya kasih pinjam duit ke kamu ya, 1 juta. Tapi bulan depan balikinnya 1.500.000. Sepakat ya? Iya sepakat. Haram tetap. Walaupun sama-sama ridho. Ya, karena nggak ada alasan. Kan yang penting sama-sama ridho Ustaz. Orang zina kan juga sama-sama ridho. Apakah gara-gara sama-sama ridho, zinanya jadi halal? Ya enggak. Ya, tetap orang yang melakukan riba, maka dia haram walaupun sama-sama ridho. Sepakat bisnis yang haram, yang penting meraih keuntungan. Maka nggak boleh Pak menjual barang-barang yang haram, ya, hanya karena ingin cari keuntungan yang besar. Walaupun mungkin di dunia dia dapat keuntungan, tapi ingat di akhirat dia justru bisa mendapatkan azab yang pedih. Karena semua harta Pak yang dihasilkan dengan cara yang haram, maka akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, harta itu halalnya dihisap, haramnya diazab. Itu harta tuh Pak. Halalnya saja dihisap. Apalagi kalau haram, maka itu akan menjadi sebab hamba tersebut diazab oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kepada MC. Terima kasih Ustadz. Sungguh luar biasa kajian yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz, terutama mengenai tema kajian yang disampaikan pada siang hari ini. Kita buka waktunya. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Tiga golongan. Kenapa Pak? Istri yang tidur sementara suaminya marah. Ini yang berdosa istrinya Pak. Maksudnya suami itu marah karena istrinya tidak menunaikan hak suami.
Enggak. Jadi tidak selalu, Pak. Jadi tidak selalu kalau istri berbuat dosa yang nanggung suami. Istri kalau berbuat dosa ya dia nanggung sendiri dosanya. Tapi bisa jadi istri kalau berbuat dosa itu yang nanggung suami yang pertama kalau suami yang ngajarin dosanya itu. Baru suami juga ikut nanggung. Tapi hukum asalnya orang lain itu nggak nanggung dosa kita, Pak. Maka istri kalau berbuat dosa, ya sudah dosanya dia sendiri yang tanggung. Ya, maka nggak ada itu yang namanya istri dosa, suaminya yang nanggung. Enak banget jadi istri dong. Ya, yang namanya istri dosa ya sudah dosanya dia yang tanggung. Kecuali tadi suaminya yang memang mengajarkan dosa tersebut. Suaminya yang mencontohkan dosa tersebut. Baru tuh suaminya juga nanggung dosa suami juga nanggung dosa dari yang dilakukan istrinya. Karena dia, saya mah ikutin suami saya buat dosa itu. Saya mah diajarin suami saya, baru tuh suami nanggung dosa, Pak. Adapun selama suami nggak pernah ngajarin, nggak pernah contohin, maka suami nggak menanggung dosa istrinya. Makanya di sini yang dimaksud istri itu tidur, suaminya jengkel, itu kalau istri nggak menunaikan hak suami. Misalnya istrinya suka bantah perintah suami, istrinya malah bentak-bentak suami, istrinya ngangkat suara di hadapan suami. Itu kan dosa itu istri. Suaminya marah dan dia belum minta maaf sama suaminya, ini diancam sama Rasulullah. Dia tidur di waktu malam, sementara suaminya masih jengkel kepadanya, maka istri ini pahala sholatnya tidak diangkat oleh Allah. Tapi kalau suami di sini kayaknya sudah lapang dada. Jadi sebelum tidur sudah dimaafkan dosa istrinya. Ya, bagusnya begitu, Pak. Suami itu sudahlah, apapun kesalahan istri saya maafkan sudah. Ya, kasihan ini istri, pahala sholatnya nggak diangkat kalau suaminya masih jengkel ketika tidur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada pertanyaan atau kita cukupkan? Oh, baik. Iya. Silakan. Hmm. Hmm. Iya. Nah, dalam hadis ini gitu ya. Nah, iya, jazakallah khair, Pak. Pertanyaan bermanfaat. Yang dimaksud di sini, Pak, seorang pemimpin yang dia dibenci oleh kaumnya itu karena pemimpin ini zalim sama kaumnya. Jadi bukan dilihat dari suka atau benci saja. Tapi yang dilihat itu adalah kenapa pemimpin ini dibenci. Kalau dibencinya tanpa alasan, ya, pokoknya saya mah nggak suka aja tuh sama pemimpin itu. Yang nggak masuk dalam hadis ini. Jadi yang dimaksud itu dia dibenci kaumnya karena pemimpin ini zalim kepada kaum tersebut. Ya, jadi bukan karena asal benci aja gitu. Tapi kebenciannya itu karena sebab apa? Pemimpinnya yang zalim. Kalau dia dibenci karena kezaliman yang dia lakukan, baru Pak itu masuk dalam hadis ini. Gitu. Jadi bukan karena satu kebijakan, ada yang suka, ada yang enggak.
Kan tergantung, Mbak, kebijakan itu zolimin rakyat atau tidak. Ketika itu dianggap menzolimi, ya bisa masuk ke dalam hadis ini. Tapi kalau kebijakan itu tujuannya ya maslahat, walaupun mungkin rakyat sebagian nggak suka, tapi itu nggak ada unsur menzolimi rakyat, maka itu nggak masuk dalam hadis ini. Gitu ya. Kayak misalnya pembatasan LPG 3 kilo misalnya. Ya, itu hanya khusus untuk rakyat miskin. Ya, mungkin bagi sebagian orang nggak senang dengan kebijakan itu. Tapi ada unsur kezolimannya nggak, Pak? Ada nggak? Enggak kan? Pembatasan penggunaan pertalite hanya untuk mereka yang bersubsidi, nerima subsidi, ya, yaitu nggak tahu saya undang-undangnya tuh mobil di bawah 2000 cc ya. Kalau memang itu untuk kemaslahatan, walaupun ada orang yang nggak suka, ya nggak masuk Pak dalam hadis ini. Karena di dalamnya tidak ada unsur kezoliman. Jadi yang dilihat itu, ada unsur kezoliman nggak tuh kebijakan pemimpin itu. Kalau memang ada unsur kezoliman, baru dia masuk dalam hadis ini. Tapi kalau kebijakannya nggak ada unsur kezoliman, tapi sebagian orang nggak suka aja, maka itu nggak masuk dalam hadis ini. Gitu Pak ya, jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin cukup ya pertanyaannya atau masih ada lagi? Kayak satu lagi, saya harus dipancing tuh biar makin banyak. Tuh, silakan mungkin Sana. Hmm. 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 Berarti membohongi saudara muslim kita. Oh, imam pemimpin yang berbohong. Ya, apakah itu masuk ke dalam? Iya. Iya, Pak. Yang namanya kebohongan, apakah itu dilakukan individu muslim kepada muslim yang lain, itu sudah dianggap zalim. Apalagi kalau pemimpin membohongi rakyatnya, yaitu zalim. Ya, maka itu masuk dalam kategori zalim. Makanya tadi kalau rakyat itu benci, oh karena pemimpinnya suka bohong, yaitu masuk dalam hadis ini, dia dibenci karena kezolimannya. Ya, kenapa? Oh gitu. Ya pokoknya ada unsur kezoliman yang dilakukan oleh pemimpin, maka di situ rakyat membencinya, maka dia masuk dalam ancaman hadis ini. Dia dibenci karena dia melakukan kezoliman kepada rakyatnya. Kenapa? Ya, kita benci kezolimannya ya, bukan orangnya. Yang kita benci kezoliman yang dia lakukan gitu. Nah ini kadang kita nggak bisa memisahkan person dengan kelakuannya. Yang kita benci ya kemunkaran yang dia lakukan. Ya, adapun kepada personnya nggak boleh Pak, 100% kita benci. Karena kadang kita kalau sudah benci banget sama orang, akhirnya kita nganggap kayaknya dia nggak punya kebaikan sama sekali. Nah, kalau kita lihat Pak, ulama ahlus sunnah itu selalu insaf. Insaf itu objektif. Betul dia banyak keburukannya, tapi selalu disebutkan ada kebaikannya juga. Ya, maka kita berusaha Pak, kita berusaha objektif. Kalau memang ada orang yang mungkin, oh dia kita benci karena kezolimannya, tapi jangan kita anggap dia nggak punya kebaikan sama sekali. Ya, kita kan sukanya begitu. Makanya tetap kita benci kepada
kezolimannya atau akhlaknya atau perilakunya yang memang tidak sesuai dengan syariat. Adapun orangnya ya tidak kita benci, tapi kita benci kepada kelakuan dan perilakunya saja. Itu baru Pak, kita nggak dosa kalau kita benci kepada perilaku kezoliman yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Suka banget ini pegawai bicarain pemimpin kayaknya. Baik, masih ada satu lagi kayaknya? Udah cukup? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini dan berkenan memberikan kajian dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kajian Ba'da Zuhur hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa memberikan manfaat dan menjadi bekal kita untuk kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Saya selaku pembawa acara izin undur diri dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan dalam membawakan acara pada kajian siang hari ini. Izinkan kami tutup dengan doa ifarah majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.